所以我们要住在一起吗？还要忙一下。Halo guys, sebelum mulai bercerita, saya sangat mengharapkan Anda mau menekan tombol subscribe, like, share, dan bahkan saya sangat senang membaca setiap komentar yang Anda tulis. Terima kasih. Setelah makan malam, Tuan Chasu mengantarkan Sang-che pulang ke asrama. Sebelum Sang-che turun mobil dan mengetahui bahwa Sang-yan tertidur di bangku belakang, Tuan Chasu dengan cepat mencium Sang-che. Faktanya Sang-yan mengetahui, tapi ia membiarkannya dan pura-pura tertidur. Setelah mengantar Sang-che pulang, Tuan Chasu bermaksud mengantarkan Sang-yan ke rumahnya. Dan setelah itu dia kembali ke kantor untuk lembur. Mengetahui itu Sang-yan bersikeras untuk ikut dengan Tuan Chasu. Di ruang kerja Tuan Chasu, Sang-yan menanyakan apakah selama ini Tuan Chasu selalu lembur setelah menyelesaikan kencannya dengan Sang-che. Tuan Chasu mengiyakan karena belakangan ini bosnya sedang sakit. Sang-yan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah bahwa Tuan Chasu bersedia mengorbankan bahkan nyawanya demi sebuah hubungan. Namun Tuan Chasu menjawab bahwa untuk kedepannya keadaan akan menjadi lebih baik karena dia berencana untuk pindah ke rumah yang lebih besar dan lebih dekat dengan kampus Sang-che. Sang-yan kemudian curhat kepada Tuan Chasu bahwa selama ini dia selalu khawatir tentang kehidupan cinta adik perempuannya. Tetapi setelah mengetahui bahwa pacar adiknya adalah Tuan Chasu, dia menghela napas lega karena dia mempercayai karakter Tuan Chasu. Keesokan paginya, Tuan Chasu bangun dengan selembar kertas tertempel di mukanya. Pesan dari Sang-yan bahwa dia sudah pulang ke rumah. Tuan Chasu secara tidak sengaja mengetahui dari seorang rekannya bahwa dia melihat Sang-che dan Chiang Ying bersama di KTV tempo hari. Mendengar itu, Tuan Chasu menyadari bahwa itulah yang penyebab Sang-che menjadi sedih ketika dijemputnya sehabis acara malam keakraban kantor magangnya waktu itu. Tuan Chasu segera pergi menemui Chiang Ying dan memperingatkan Chiang Ying jika ia pergi menemui Sang-che lagi, dia akan melaporkannya ke polisi. Dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti Sang-che. Tuan Chasu juga mengatakan bahwa dia bisa melakukan apapun untuk Sang-che. Saat meeting di perusahaan tempat magang Sang-che, bos perusahaan meminta Sang-che untuk memberikan ide untuk pembuatan iklan bagi klien utama mereka. Sang-che memberani diri mengungkapkan ide-idenya dalam rapat tersebut. Meskipun Xiaoyu tidak setuju, tim manajemen menyukainya. Jadi bosnya memutuskan untuk membiarkan klien memilih di antara kedua ide tersebut, ide Xiaoyu atau ide Sang-che. Ketidaksukaan Xiaoyu terhadap Sang-che semakin kuat. Dia merasa bahwa Sang-che tidak menghormatinya dan dengan sinis menyebutkan bahwa Sang-che telah merebut pacar orang lain. Sang-yan memberitahu Sang-che bahwa dia akan pergi lebih awal keesokan paginya. Sang-che marah dan mengeluh kenapa Sang-yan tidak memberitahu dia sebelumnya. Sang-che mulai menangis di luar gedung perusahaan, membuat Sang-yan jadi bingung. Ketika Tuan Chasu kembali, Sang-yan dengan cepat menyerahkan Sang-che kepada Tuan Chasu untuk menghiburnya. Tuan Chasu tahu bahwa Sang-che mungkin ingin pulang ke Nanwu, jadi dia berencana untuk mengambil cuti dan menemaninya. Sang-che masih menolak untuk mengatakan apa yang terjadi di perusahaan. Tuan Chasu menyebutkan bahwa dia tahu Chiang Ying datang untuk menemuinya, dan dia juga mengatakan bahwa untuk kedepannya Chiang Ying dipastikan tidak akan berani lagi menemui Sang-che. Malam harinya, Sang-yan mengirimkan sejumlah uang kepada Sang-che dan menyampaikan bahwa dia akan pulang ke Nanwu besok pagi. Sang-yan juga menasihati Sang-che untuk tidak selalu merepotkan Tuan Chasu. Beberapa hari kemudian, terlihat Sang-che mempresentasikan idenya di depan klien. Ternyata usulan Sang-che diterima dengan baik oleh klien. Tentu ini membuatnya terkejut sekaligus senang.
Tuan Chasu menyewa sebuah apartemen 2 kamar tidur di dekat kampus Sangche. Dengan hati-hati Sangche bertanya, apakah ini artinya mereka akan tinggal bersama? 所以我们要住在一起吗？ Tuan Chasu menjawab bahwa mereka tidak akan tinggal bersama. Dia bermaksud menyewa apartemen itu agar Sangche akan memiliki tempat untuk beristirahat jika ia merasa lelah setelah belajar. 那我们去吃点东西。 Malam harinya di saat mengerjakan tugas, tiba-tiba AC di kamar asrama Sangche rusak. Manajer asrama mengatakan bahwa pekerja pemeliharaan sedang berlibur dan harus menunggu hingga akhir liburan musim panas untuk diperbaiki. Sangche sedang menderita kepanasan ketika Tuan Chasu menelepon. Mengetahui situasi itu, Tuan Chasu memutuskan untuk menjemputnya dan membawanya ke rumahnya. 好， Begitu masuk ke rumah Tuan Chasu, Sangche tampak begitu nyaman karena sejuknya pendingin ruangan dan segera memakai sandal yang telah disiapkan Tuan Chasu. Tuan Chasu membeli banyak makanan untuk Sangche, menggodanya dengan mengatakan bahwa jika Sangche tinggal di sini, dia akan memiliki semua ini untuk dimakan setiap hari. 我去收拾一下。 Setelah mandi, Tuan Chasu bermain game dengan Sangche sambil memangkunya. 这个怎么弄？得跑啊跑啊跑！ Ketika akan berdiri, rambut Sangche secara tidak sengaja tersangkut di kancing piyama Tuan Chasu. Untuk melepaskannya, tidak ada jalan lain selain membuka kancing piyama itu. Ketika Sangche sedang mengurai rambutnya, Tuan Chasu tidak bisa mengendalikan diri. Mereka akhirnya berciuman. Namun akhirnya Tuan Chasu menahan keinginannya karena rasa hormat kepada Sangche. Tersipu, Sangche dengan cepat berlari kembali ke kamar tidur. 还要忙一下。记得锁门啊！ Membenamkan kepalanya di selimut, merasa diri sudah kebablasan dan tidak yakin. Terima kasih sudah menonton. Untuk nonton episode berikutnya, lihat di playlist channel ini. Jangan lupa bantu subscribe, like, share, dan tulis komentar ya guys. Thank you.